pendidikan. Yang kami hormati, Bapak, Ibu dosen dan tenaga kependidikan manajemen pendidikan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat serta hidayahnya kita dapat bertemu dalam kegiatan workshop penyusunan POB dan SPK, magang atau praktik kerja. Perkenalkan, saya Marwa Rabita selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars UNESA. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Selanjutnya yakni pembacaan doa. Acara selanjutnya pemaparan materi, dan terakhir penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Hadirin dimohon mendengarkan dengan hikmat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya memasuki acara sambutan-sambutan.
Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Jurusan S1 Manajemen Pendidikan. Kepada Bapak Junu Trihantoyo, SPD, MBD, saya persilakan. Baik, Mbak Marwah, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nani. Assalamualaikum, Bu. Selamat bergabung dengan jurusan MP kembali. Yang saya hormati juga Pak Suprianto, Pak Sekretaris Jurusan, ada Pak Haki, Pak Ketua Laboratorium, dan Bapak Ibu dosen tim hibah ya, MPKM, Jurusan Manajemen Pendidikan. Dan tentunya ini ada mahasiswa kami, ini Pak Marwah yang kami banggakan gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Nani karena berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami begitu untuk memberikan pencerahan terkait dengan apa yang menjadi niat bersama kami untuk melengkapi aktivitas kegiatan magang atau praktek kerja yang ada di jurusan manajemen pendidikan. Nah, ini kebetulan Bu Nani kemarin sudah banyak kami repotkan, Bu, untuk magangnya adik-adik mahasiswa di Kota Surabaya itu, sehingga Bu Nani kurang lebih memahami ya bagaimana kerangka magang atau praktek kerja yang ada di jurusan manajemen pendidikan. Nah, berkaitan dengan salah satu yang menjadi output dari hibah yang memang dipersyaratkan, kebetulan kami mendapatkan hibah dari Kementerian Pendidikan itu, salah satunya adalah menyusun prosedur operasional baku, atau mungkin kita namakan dengan prosedur mutu ya, begitu, terkait dengan pelaksanaan magang atau praktek kerja. Nah, kerangkanya sedikit bercerita saja, mengingatkan kembali begitu, kami ini prodi pendidikan putus ya? Atau di tempat saya saja ini yang nggak bagus? Iya Ibu, suaranya terputus. Oh gitu. Saya khawatir di tempat saya ini karena di LP3M. Oke, sudah. Sambun. Sudah muncul lagi ya, mohon maaf tadi saya tersuspend, ini sedang di jurusan, ini wifi-nya mungkin agak sedikit begitu ya tadi ya. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan Bu Nani. Jadi kami itu prodi pendidikan begitu, tapi kami tidak PLP gitu, karena memang profil kami bukan menjadi guru begitu. Sehingga magang kami itu magang kependidikan, tidak kami namakan sebagai PLP. Dan alhamdulillah saat ini yang kemarin dibuka bersama oleh ada Bu Nani, ada Bu Kabid GTK Surabaya begitu ya. Dan sejauh ini hasil monitoring kami semuanya berjalan dengan lancar, dan beberapa kami melihat ada ekspektasi yang lebih dari kepala sekolah itu terhadap adik-adik mahasiswa yang sedang magang di beberapa instansi pendidikan di Kota Surabaya. Kemarin anak bimbingan saya itu diminta untuk membuat PTS, penelitian tindakan sekolah, yang itu ranahnya sebenarnya kepala sekolah gitu ya. Tetapi tidak apa-apa, karena ini proses pembelajaran, ya nggak apa-apa lah. Nanti yang dapat nama itu kepala sekolahnya, tapi kamu yang dapat pengalamannya. Gitu. Memang kalau masih mahasiswa ya pengalaman itu suatu hal yang berharga begitu. Alhamdulillah kemarin juga sudah membuat program, melaksanakan program, dan hasil monitoring juga berjalan dengan lancar. Artinya ekspektasi kepala sekolah terhadap mahasiswa MP ini sangat luar biasa, dan sejauh ini mereka mengapresiasi positif. Nah, Bu Nani, ini terkait dengan aktivitas magang atau praktek kerja yang sebentar lagi akan kita diskusikan bersama-sama dengan Bu Nani, begitu. Terkait dengan surat edaran Warek 1 ya, yang kemarin barusan dipublish begitu, di mana ada konversi mata kuliah begitu ya, dalam aktivitas yang itu mahasiswa terlibat di program magang bersertifikat ya, yang ada di Kementerian Pendidikan itu. Kebetulan ada cukup banyak juga mahasiswa kami yang lolos di sana dan sekarang sedang melaksanakan kegiatan begitu. Dan kalau saya cermati di surat edaran Warek 1 pada saat itu, jika mahasiswa itu lolos KM2, maka konversinya ke KKN tematik asistensi mengajar begitu.
Dan jika mahasiswa itu lolos magang bersertifikat, maka konversinya ke KKN studi independen ya, proyek independen begitu ya. Nah ini masih kami arahkan ke sana begitu. Jadi ada yang ke asistensi mengajar, ada yang proyek independen begitu. Nah mungkin nanti juga itu bisa sedikit disinggung gitu ya, dicerahkan jika kami ini tersesat dalam tanda kutip begitu ya, memaknainya surat itu dengan pemaknaan kami begitu, karena memang kami tidak terlibat dalam aktivitas diskusi di sana, kami dapatnya hanya surat yang berupa menjadi kebijakan begitu di internal UNESA begitu. Dan saya kira kalau untuk magang, insya Allah Bu Nani masih ingat ya Bu ya, terkait dengan bagaimana profil magang di MP ini yang kami pendidikan, tapi juga tidak murni seperti prodi yang murni. Jadi kami itu agak sedikit abu-abu ya, pendidikan tapi nggak mau PLP. Gitu ya. Jadi aktivitasnya adalah magang. Jadi insya Allah POB-nya sudah kami susun berupa draft, mungkin nanti bisa kita telah bersama-sama. Terus kemudian SPK dari mahasiswa yang terlibat magang hari ini dan magang yang semester yang lalu, itu juga kami tuntut untuk semuanya membuat SPK antara Prodi MP dengan instansi lembaganya. Tentunya ini untuk mencapai IKU-nya universitas. Jadi kita mensupport IKU-nya universitas dalam hal kerjasama salah satunya dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa ini. Nah mungkin kedua draft tadi itu nanti bisa kita telaah bersama-sama, masukan dari Bu Nani yang memang membidangi ya terkait dengan magang atau praktek kerja ini. Sehingga apa yang menjadi kebijakan di Prodi Manajemen Pendidikan kepada mahasiswa ini relevan mendukung terkait dengan apa yang menjadi garis dari keputusan kebijakan yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Saya kira itu Bu Nani pengantarnya begitu ya. Nanti mohon berkenan untuk mendampingi kami sehingga mungkin ada mispersepsi kami memahami surat atau memahami POB gitu ya. Nanti bisa diberikan masukan-masukan kepada kami. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dan kebetulan ini disaksikan oleh mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan ya. Sedikit saya ingin menyapa menunjukkan ke Bapak Ibu dan Bu Mami. Nah ini Bu, ini menyaksikan bersama itu di televisi yang besar itu Bu. Kebetulan tidak tergabung di Zoom gitu ya. Saya sama menyaksikan untuk aktivitas workshop penyusunan POB pada pagi hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bu Nani. Monggo nanti bisa diberikan pengarahan kepada draft yang sudah kami susun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Syunut SPD MPD. Sebelum memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi, alangkah baiknya kita buka acara pada hari ini dengan bacaan doa. Pembacaan doa akan dipandu oleh Bapak Ainur Rifki SPD MPD. Kepada Bapak Ainur Rifki, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mungkin kita mulai pelaksanaan workshop pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelaksanaan workshop penyusunan POB dan SPK magang pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon izin saya untuk memimpin doa dengan cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami Sivitas Akademika jurusan Manajemen Pendidikan melaksanakan workshop penyusunan POB dan SPK magang sebagai rangkaian dalam pelaksanaan hibah MBKM di jurusan Manajemen Pendidikan. Maka ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah kegiatan kami. Berilah kami hidayah sehingga POB dan SPK yang kami susun sesuai dengan amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
untuk melaksanakan kegiatan MBKM. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar kami adalah makhluk lemah. Kami adalah insan yang tidak berdaya, yang tidak mampu tanpa pertolongan-Mu. Maka berikanlah pertolongan kepada kami dalam menyusun POB dan SPK magang, serta melaksanakan seluruh kegiatan program MBKM yang telah direncanakan. Ya Allah, yang Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keimanan dalam melaksanakan seluruh aktivitas kami, baik kami sebagai dosen maupun kami sebagai tenaga kependidikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Esa, Engkaulah Zat yang pemberi segala. Maka berikanlah kesehatan kepada kami, berilah nikmat rezeki kepada kami, sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan MBKM jurusan manajemen pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rahmatilah seluruh kegiatan kami, ridailah seluruh kegiatan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ainur Rifki. Semoga dapat memberi berkah untuk acara kami pada pagi hari ini. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita memasuki acara pemaparan materi bersama Ibu Dr. Nani Indawati MR. Pemaparan materi dan diskusi tanya-jawab akan dipandu oleh Bapak Aditya Chandra Setiawan, SPD MPD, selaku moderator yang bertugas. Kepada Bapak Adit, saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Soleh, PP, Aku Kasat, MBKM, UNESA, kemudian yang saya hormati Bapak Kajur, Bapak Sekjur, Kepala Lab, dan Bapak Ibu dosen yang hadir pada kali ini. Dan tentunya yang saya hormati Ibu Dr. Nani Indrawati M. Magister olahraga seperti itu. Dan Mbak Marwah selaku MC. Baik, dalam workshop kali ini akan saya sampaikan dahulu untuk susunan workshop kita, yaitu ada paparan dari Bu Nani, kemudian ada paparan dari Bu Seli, dan nantinya ada tanya jawab. Monggo Bapak Ibu nanti ketika ada pertanyaan atau mengkonfirmasi, gua bisa waktu memberikan masukan atau ada hal yang ingin dikonfirmasi kepada Bu Nani. Yang pertama, langsung saja kita akan menyimak bagaimana paparan dari Bu Nani. Monggo Bu Nani langsung. Terima kasih Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan suara saya enggak putus-putus ya Pak. Ini karena mungkin WiFi di LP3M kan dipakai bersama untuk tes CPNS. Nah, saya menduga itu agak ini kadang-kadang mungkin nyambung enggak gitu. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Yang saya hormati Pak Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Pak Syunu, kemudian Pak Kaprodi, Pak Supriyanto, mudah-mudahan saya tidak salah ini. Bapak Ibu dosen mungkin yang masuk di kegiatan ini, ada Pak Ainur gitu ya, ada Pak Adit juga, ada adik-adik mahasiswa, selamat pagi semuanya, dan juga mahasiswa teman-teman mahasiswa S2, S3, salah ya. Mungkin juga Pak Soleh ini belum bergabung karena beliaunya juga ada rapat di lantai 8 kalau tidak salah tadi sempat SMS. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya mohon maaf sekali sudah molor waktunya dari jam 9 sampai ini sudah mau jam 11 gitu ya.
karena ternyata pagi tadi juga harus konfirmasi lagi, selain kuliah juga ada kegiatan yang untuk persiapan di PPG itu. Nah, ada pengganti gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi Pak Yunu, Pak Supri, dan Bapak Ibu yang lain untuk kegiatan ini agak tertunda. Suara saya cukup jelas nggih Pak nggih? Jelas Bu, terdengar jelas. Alhamdulillah. Ya, Pak Sunu, sebenarnya saya ini sungkan gitu ya, karena saya juga tidak terlalu paham betul di magang ini, karena kan baru bergabung. Biasanya saya di PLP gitu kan, tapi karena harus menghandle dua kegiatan antara non-dik dan dik, jadi harus mau enggak mau, suka enggak suka ya juga harus sedikit belajar begitu. Nah, mudah-mudahan saya nanti juga banyak ilmu nanti yang saya dapatkan dari prodi manajemen pendidikan yang sudah lama ini ada program magang gitu. Nah, namun yang lalu memang sudah sempat ikut cawe-cawe nggih Pak Sunu nggih untuk kegiatan magangnya manajemen pendidikan, yang notabene adalah prodinya masih pendidikan tetapi magangnya ada di industri, tapi industri kependidikan kan begitu nggih Pak nggih, bisa di sekolah, bisa lembaga yang lain. Jadi sangat memungkinkan jika nanti itu bisa bermitra dengan lembaga-lembaga yang kependidikan lainnya selain yang satuan pendidikan. Mungkin itu. Nah, kalau memang kami nanti ditunjuk untuk memandegani ini, artinya di bawah lingkup MPKM ya, di divisi saya, praktek kegiatan lapangan, tentu nanti arahnya akan kami fasilitasi untuk sejajar dengan PLP, artinya apa? Dengan kondisi yang tersistem di sistemnya Siakadu. Jadi sementara ini memang kami belum sampai deal dengan menu-menunya untuk PKL. Nanti kami coba setelah ini, kami sudah bikin grup dengan PPTI, jadi untuk membahas khusus tentang program magang. Baik itu magang yang di lingkup kementerian, Kemendikbud ya, Kemdikbud, Ristek, dan program magang yang internal, artinya diselenggarakan oleh prodi masing-masing dengan mitra yang sudah ada kesepakatan atau magang prodi ya, baik yang pendidikan maupun non pendidikan, yang internal dan yang ada hubungannya dengan MSIP, kementerian ya, atau MPKM. Nah, kebetulan saya boleh share screen sedikit ya Pak untuk untuk saya beri gambaran sedikit untuk magang studi independen. Sudah kelihatan Pak? Nah, saya mungkin memberikan sedikit istilahnya informasi saja terkait dengan magang studi independen bersertifikat, yang sebenarnya juga ini bebas diikuti oleh semua mahasiswa, baik itu non-dik maupun dik. Jadi tidak menutup kemungkinan mahasiswa MP ya itu juga akan berkompetisi di sini, gitu ya. Nah, kebetulan yang tahun 2021 ini sudah ada seleksi ya. Jadi sudah ada seleksi dan sudah mulai bergiat begitu untuk program, salah satu program dari 8 program di kementerian gitu ya, yaitu magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat. Nah, nampaknya di UNESA juga cukup banyak peminatnya. Dari 1.500 pendaftar itu sudah terjaring 179 yang diterima dan tersebar dari berbagai prodi di 8 fakultas begitu Pak. Nah, ini agak lemot, mohon maaf. Nah, sebenarnya kan program magang ini ya, khususnya yang magang MSIB ya, magang studi independen bersertifikat, itu kan memberikan hak belajar mahasiswa ya, di luar prodinya ya, bisa 2 semester dari 3 hak yang diberikan. 2 semester itu asumsinya 2 kegiatan di luar prodinya ya, yang berupa magang atau bisa jadi KKN atau praktek industri itu. Nah, untuk prodi pendidikan itu kan ada 2 semester yang
di UNESA itu mengimplementasikan satu kegiatan satu semester sendiri itu KKN, atau program lain ya yang sejenis, misalnya praktek industri atau magang begitu ya. Kemudian satu lagi satu semester PLP. Nah, ini nanti prodi yang non pendidikan bisa menyesuaikan, atau prodi pendidikan pun juga menyesuaikan seandainya ternyata mahasiswa itu juga memilih KM2 misalnya ya, yang itu notabene-nya adalah satu program satu semester sendiri di luar prodi, bisa dikonversi nanti atau disetarakan dengan KKN asistensi mengajar. Kemudian yang satunya lagi adalah PLP. Nah, ketika prodi MP misalnya tidak PLP, maka memprogram satu semester sendiri yang berupa magang yang internal tadi. Nah, bisa begitu, itu asumsinya ketika kita memandang bahwa ada kesempatan 2 semester di luar perguruan tinggi ya, di luar prodinya. Nah, kemudian kalau untuk deskripsi tugas, baik itu magang bersertifikat ataupun studi independen atau mungkin PKL atau praktek industri, sebenarnya semuanya melalui sama ya kegiatannya, apapun kegiatannya akan dikemas sama dengan deskripsi tugas. Yang awal adalah perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada monitoring dan evaluasi, serta ujungnya adalah pelaporan. Nah, ini sebenarnya sudah merangkum dari semua bentuk kegiatan. Berapapun SKS-nya yang dicanangkan ya, yang ditentukan, yang dirumuskan, tidak menutup kemungkinan semua dalam POB itu ada 5 faktor ini ya, monitoring dan evaluasi itu bisa sendiri-sendiri atau bisa digabung. Nah, seperti itu ya. Yang saya tahu kemarin masih angkatan 2018 masih transisi ya Pak Sunu ya, Pak Supri, bahwa masih 3 SKS gitu ya, termasuk juga PLP masih 3 SKS, tapi rasanya sudah rasa MBKM yang 1 semester. Nah, yang khusus MP sepertinya masih tetap 1 bulan ya Pak Sunu ya. Ya. Yang untuk magang ya Bu ya? Iya, yang untuk magang. Kita sudah mengikuti MBKM. Oh sudah, jadi 1 semester. Yang kemarin Betul. kita arrange dengan Bu Mami itu jadinya Betul. 1 bulan atau 1 semester? 1 semester. 1 semester. Ya. Oh gitu nih. Saya kemarin masih punya asumsi 1 bulan begitu Pak Sunu. Saya belum monitor lagi kemarin. Karena kami akhirnya ini kebijakan berlaku surut, sehingga kami integrasikan mata kuliah itu menjadi kegiatan magang itu. Jadi ada mata kuliah, ada magang jadi satu kegiatan gitu. Oh begitu. Jadi memang mata kuliah lain penyertanya magang ini bisa embed di kegiatan magang ya Pak? Betul. Biasanya kalau 1 bulan ada pertemuan tatap muka, nah itu kami embed ke sana sehingga tidak ada pertemuan, masuk langsung di lapangan Bu. Oh ya, itu yang kami harapkan Pak. Ternyata kan banyak prodi yang belum bisa langsung orientasinya seperti itu. Jadi menekan mahasiswa harus kuliah lagi, harus PLP gitu, ada yang harus magang. Nah, padahal kalau prodi itu langsung tanggap gitu, tugas-tugas menyesuaikan saja gitu kan, sehingga mahasiswa tidak merasa harus membagi tenaga dan pikirannya kedua kegiatan yang berbeda. Nah, seperti di kami pun juga begitu sebenarnya, meskipun pendidikan ya di olahraga itu di PJKR itu meskipun pendidikan juga ada PKL. Jadi tetapi bentuk tugasnya yang 1 semester ini juga masih sudah mulai MBKM, juga kita beri keleluasaan mahasiswa untuk mencari objek di dalam sekolah itu. Jadi bisa mengerjakan yang ekskulnya dan sebagainya. Kalau terpaksa tidak bisa ya harus keluar dan itu ada prosesnya. Nah, kita akan bantu sampai ke sana. Untuk tatap muka seperti halnya dengan di manajemen kita atur fleksibel supaya tidak merugikan mahasiswa. Nah, begitu Pak, dan tidak mengurangi CPL-nya nanti. Nah, kemudian saya sedikit untuk memaparkan yang MSIB sedikit ya Pak, karena ini kemarin saya tangkap untuk memberi pencerahan lagi untuk kegiatan magang yang memang di bawah kementerian ya, termasuk MSIB. Nanti kalau yang internal bisa jadi langsung menyesuaikan. Dan saya pikir sudah hampir sama lah, hanya mungkin karena kalau yang bersifat nasional begitu itu
kesempatannya saja yang berkompetisi dengan seluruh universitas gitu kan, mahasiswa bisa berkompetisi dengan seluruh universitas yang ada di Indonesia, perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan pelaksanaannya juga tidak internal dengan teman-temannya sendiri, tetapi bisa bergabung dengan tim proyek dengan seluruh mahasiswa yang memang dalam satu binaan di salah satu industri tertentu gitu atau lembaga tertentu. Jadi begitu. Kemudian untuk perencanaan ini sama ya, mungkin dengan kemarin sudah dengan Bu Suroya gitu ya, yang untuk pertukaran mahasiswa, kemudian ada dengan KKN ya. Untuk perencanaan sendiri internal ya bisa menyusun RPA-nya, ada panduannya, ada penetapan calon peserta. Nah, ini bisa jadi kalau internal tidak perlu seleksi begitu. Tapi kalau MSIB ya, atau program yang lain masih ada seleksi. Jadi ada harus penetapan atau ditetapkan atau diumumkan siapa yang diterima. Sehingga ini masuk dalam lingkup perencanaan. Kemudian termasuk ada perizinan ya, ini secara administrasi. Kenapa ini direncanakan? Karena di dalam pelaksanaan program biasanya ini diminta untuk beberapa administrasi seperti surat rekomendasi ya, misalnya dari pimpinan, kemudian surat itu izin dan sebagainya. Nah, ini sehingga masuk dalam perencanaan. Kemudian masih dalam perencanaan khusus di panduan ya. Nah, ini panduan MSIP sendiri sudah ada gitu ya, sudah dari kementerian juga ada, dan yang internal dari UNESA memang masih draft, belum bisa digedok begitu. Karena masih harus banyak menyesuaikan terkait dengan kurikulum yang ditetapkan menjadi 20 SKS. Karena ada tim kurikulum sendiri yang kemarin berangkatnya tidak bersamaan, jadi dalam buku panduan itu masih kami draft begitu. Nuansanya ini semangatnya itu kepinginnya bahwa di UNESA itu meskipun magangnya di mana-mana berbeda-beda, tapi untuk program 20 SKS itu dilingkupi 20 SKS itu dengan mata kuliah yang minimal sama. Sekitar 8 mata kuliah yang nanti prosedurnya akan sama ya, sehingga nanti ketika mata kuliah itu akan dikunci oleh kementerian itu bunyinya sudah sama termasuk kodenya. Nah, hanya saja mungkin muatannya yang berbeda ketika masing-masing lembaga yang diikuti oleh mahasiswa itu berbeda. Nah, tetapi untuk deskripsi capaian dan sebagainya akan sama. Nah, ini sudah dirumuskan saat ini masih di dalam proses penyusunan RPS sampai ke logika bahwa nanti harus memberi mata kuliah ini tuh bagaimana, itu masih dirumuskan oleh tim kurikulum. Kalau KKN sudah selesai, insya Allah. Kemudian ada penyusunan implementasi aktivitas. Nah, ini menyesuaikan dengan masing-masing industrinya ya, industri atau tempat magangnya di mana. Kemudian identifikasi dan penetapan konversi mata kuliah yang ini barusan Bu Nani sampaikan tadi. Kemudian untuk pelaksanaan selalu ada sosialisasi dan pendaftaran ya. Masanya kemarin sudah dilewati sampai dengan 17 Agustus itu masih ada beberapa industri yang baru mengumumkan ya, baru selesai menseleksi karena ribuan mahasiswa yang mendaftar. Nah, kemudian ada seleksi dan penetapan. Kemudian ada proses ya, sudah dimulai magang baik praktek industri maupun PKL. Nah, ini yang biasanya agak terjadi tidak sama ya berangkatnya. Nah, enggak apa-apa, yang penting dalam satu semester saya pikir dengan bobot 20 SKS bisa disesuaikan begitu ya. Yang penting dalam pelaksanaan itu mengikuti yang satu semester. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Ya, ini masih sama juga ya, kami juga masih menggodok masih seperti apa bentuk monitoring dan evaluasinya. Karena kan ada yang memang dominan dari mitra eduka itu sendiri ya di industri. Kemudian ada supervisi juga dari Pokja, kemudian dari divisi MPKM kita rencanakan ada monitoring dan evaluasi juga ya, termasuk dari universitas, fakultas maupun prodi. Kemudian penilaian dan konversi mata kuliah tadi untuk penilaiannya biasanya ini kami menunggu dari mitra ya untuk memberikan nilai, kemudian dikirimlah ke divisi kami, divisi praktek kegiatan lapangan MPKM. Kemudian itu yang akan kita distribusikan ke prodi-prodi, atau kalau kita diberi akses nantinya di SIM
magang, maka kami coba membantu menginputkan. Nah, tetapi ini masih dibicarakan dengan PPTI. Kemudian ada umpan balik atau rekomendasi. Nah, ini bisa jadi masukan atau feedback ketika tahun berikutnya akan dilaksanakan. Saya dengar setiap tahun ini akan dibuka, Pak, adik-adik mahasiswa. Jadi kesempatan itu akan terus berlanjut setiap semester. Termasuk PLP itu akan dibuka setiap semester. Jadi jangan takut ketika semester ini masih mengikuti magang tapi belum PLP misalnya ya. Nah, semester berikutnya memang belum mengikuti PLP misalnya begitu atau belum mengikuti magang. Silakan akan kami buka setiap semester. Mudah-mudahan ini menjadi angin segar tapi tidak merepotkan kami gitu ya. Kemudian di pelaporan. Nah, sama dengan tagihan-tagihan yang lain karena ini program dari kementerian juga pelaporan itu akan ada sistemnya sendiri, kemudian bisa disampaikan kepada kementerian selaku pelaksana program ya dan penyandang dana, kemudian dan universitas juga, kemudian di SIM magang maupun praktek industri maupun PKL nanti akan ada slot untuk pelaporan, untuk mengupload pelaporannya. Kemudian ini juga akan disampaikan pada timnya universitas agar ini bisa mendukung IKU UNESA. Nah, kenapa di IKU UNESA ini juga nantinya kalau sampai dengan prodi itu bisa bekerja sama atau MOU dengan masing-masing mitra, itu ini yang akan menambah jumlah poin ya yang nanti di perrankingan di IKU UNESA itu bisa mendongkrak kalau prodinya semakin banyak berkolaborasi atau bermitra dengan tempat magang misalnya begitu. Nah, ini sebagai gambaran saja. Ini harusnya 179 ya, mungkin saya belum update. Nah, untuk tahun 2021 ini yang sudah terjaring tadi saya sampaikan karena ada tambahan ngincrit gitu ya sampai dengan minggu yang lalu akhirnya 179, jadi belum 175. Nah, tersebar di FIS, di FT ada 19 ya, ada 52 totalnya. Nah, untuk magang sendiri ada 19 orang, dan studi independennya ada 11 orang. Nah, ini yang masih sedikit di VIO ini ya, di VIO sedikit sekali karena kebetulan VIO itu yang di mitra edukanya tidak banyak yang cocok gitu ya. Artinya mahasiswa masih takut-takut ketika itu tidak sesuai background-nya. Padahal ini bebas ya, bebas, mahasiswa boleh menentukan yang apa yang mau diikuti. Artinya tidak harus pengalaman itu sesuai dengan background-nya, bisa jadi berbeda sama sekali. Enggak apa-apa kalau memang semangat, tapi kalau memang takut-takut ya mending mencari peluang yang agak bisa gitu sehingga ketika nanti ada tim project tidak terlalu awam sekali. Nah, kurang lebihnya untuk penyampaian yang teknis ya seperti ini. Kemudian kalau boleh saya tambahkan untuk materi di POB ya. Nah, sebenarnya saya sendiri belum selesai, Pak. Halo, belum nampak nggih? Belum, yang sekarang belum nampak, Bu. Oh, oke. Lemot ini. Halo, belum ya? Belum. Kok lama ya? Sebentar. Saya share screen lagi. Iya, di LP3 ini. Semoga bisa. Bismillah. Nah, sudah nggih? Sudah nampak adik-adik mahasiswa? Sampun, Bu. Oke. Nah, sebenarnya Pak ini juga sama ya kalau dari PPM dulu kami juga diberi format yang sama. Saya pikir kemarin saya melihat POB-nya pertukaran mahasiswa nggih sama dan mungkin timnya Pak Syunu dan Pak Pri ini sudah sampai di sini gitu ya. Kurang lebihnya template-nya sama. Kemudian kalau di magang studi independen ini memang saya juga belum lengkap sih Pak, mohon maaf karena juga saya baru fokus di PPL gitu. Jadi ini kurang lebihnya seperti ini Pak Syunu. Kalau mungkin nanti masih terlewat, mudah-mudahan yang punyanya MP sendiri nanti bisa
bisa di-share nggih, bisa nanti bisa sama-sama kita cermati. Nah, kalau tujuannya sendiri karena ini memang sifatnya umumnya sifatnya dari program kementerian ya, kurang lebihnya memang untuk kegiatan magang ini ada 2 ya, magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat. Tujuannya sama, ini mengacu pada di buku panduan, tidak kemana-mana gitu ya, intinya memberikan kesempatan pada adik-adik mahasiswa ya untuk mempunyai pengalaman langsung di dunia kerja. Nah, seperti halnya manajemen pendidikan yang melakukan magangnya langsung di lembaga pendidikan misalnya begitu ya. Nah, tidak harus mengajar, tapi mungkin mempelajari sesuatu hal yang terkait dengan perencanaan, memanage sekolah itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di studi independen juga begitu, cuman kalau di studi independen ini lebih memberi ruang mahasiswa untuk berkolaborasi sampai dengan membuat proyek begitu, ada tim proyek yang belum sampai dia selesai itu dia harus ada tim ya yang membuat satu proyek, menyelesaikan proyek sehingga nanti sampai dengan sertifikat selesai. Ini kalau memfasilitasi mahasiswa yang punya ide-ide tertentu gitu ya. Nah, ini sangat bagus, mending memilih studi independen daripada di magang. Tapi kalau sekedar ingin berkolaborasi, ingin cari tahu apa sih nanti di dunia kerja yang seperti ini ya magang ini yang tepat. Tapi kalau sambil tertantang ingin mengembangkan soft skill yang lain, nah disarankan yang di studi independen. Ruang lingkupnya juga sama ya, tidak ubahnya dengan yang kemarin pertukaran mahasiswa begitu. Nah ini melibatkan juga satuan-satuan yang lain ya, termasuk LPPM, LP3 ini, tapi tidak terkait langsung sih sebenarnya, ini keterkaitan karena peningkatan pembelajaran saja. Nanti mungkin ini juga bisa kami revisi karena ini belum direvisi oleh PPM juga. Kemudian nah untuk referensi juga saya masih mengosongi keputusan rektor ini karena kemarin baru yang dikeluarkan itu hanya rekomendasi ya dari WR1. Nanti coba ini juga masih berpeluang untuk ini masih draft ya adik-adik ya. Nah ini intinya di sini sebenarnya ya implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini transformasi dari pendidikan tinggi yang dituangkan dalam Kemendikbud nomor 754 ya tentang ini 8 indikator utama ini, kinerja utama ini. Nah, salah satunya magang dan studi independen. Ya. Nah, ini khususnya MSIP ini dikategorikan sebagai salah satu mikrodensial gitu ya. Suatu bentuk sertifikasi mikro yang diperoleh oleh mahasiswa ya. Untuk melaksanakan proses pembelajaran praktik terhadap serangkaian keterampilan, pengetahuan dan sikap sehingga memperoleh suatu kompetensi yang seutuhnya di luar prodinya. Jadi memperoleh pengalaman kerja nyata gitu ya di luar, langsung di dunia kerjanya. Nah, seperti ini. Kemudian penanggung jawab juga sama mulai dari pimpinan universitas, kemudian ada tim magang sendiri, ada DPA juga atau DPL nanti. Kemudian ada dosen pengampu mata kuliah ini karena memang nantinya kan akan ada mata kuliah ya yang konversinya 20 SKS. Sehingga nanti akan ada pembekalan atau simulasi bagaimana untuk memberikan mata kuliah yang sudah dirancang sebanyak 20 SKS itu, kurang lebihnya ada 8 mata kuliah. Sehingga nanti ada tim-tim yang memandegani mata kuliah itu. Kenapa? Ada bobotnya sendiri-sendiri. Jadi tidak serta-merta 20 SKS begitu. Nah, untuk mendapatkan kredit poin 3 SKS, 2 SKS, nah tentu kan harus ada satu kesepakatan bagaimana sih bentuk perkuliahannya dan sebagainya. Nah, seperti itu nanti mungkin yang KKN sudah jalan ini yang KKN. Kemudian ada pelaksanaannya sendiri nanti ini waktu itu memang ada pendaftaran ya, jadi tetap webnya itu sama di Kampus Merdeka Kemendikbud ini ya webnya. Kemudian untuk studi independen juga begitu. Ini saya kuning-kuning Pak masih memang belum selesai atau harus dicermati lagi ini sama tim.
lainnya sama, ada MOU dan sebagainya, ada prosedur juga begitu. Atau semuanya sih. Kemudian nanti, nah ini sebagai penutupnya, aduh internet saya kok nggak stabil ini. Nah ya, sama intinya divisi praktek kegiatan lapangan ini akan menampung kegiatan magang maupun PLP ya. Jadi untuk mengakomodir prodi-prodi yang non kependidikan dan kependidikan. Nah, untuk masing-masing panduan atau POB-nya juga akan kita pisahkan begitu. Jadi, tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan masih ada perubahan. Nah, seperti itu. Kalau SPK-nya begini, kalau nanti mungkin bisa share nih. Kalau SPK Pak, itu kan memang harapannya kemarin setelah ada evaluasi itu bisa sampai pada tataran di prodi ya. Nah, karena semakin bawah implementasinya bisa menangkap kegiatan itu nilainya poinnya banyak. Tapi kalau yang MOU katakanlah yang besar-besar yang langsung melingkupi banyak kegiatan itu poinnya sedikit. Maka tetap diakomodir di MOU tetap ya, tetapi yang untuk SPK-nya itu mungkin yang operasional. Seperti mungkin berapa jumlah mahasiswanya, misalnya, atau mata kuliahnya apa, mungkin durasinya bagaimana, itu bisa dilingkupi di SPK sendiri, dan mungkin biaya. Nah, seperti PLP itu PKS ya, saya enggak tahu sekarang SPK atau PKS ya Pak, saya kok lebih familiar di PKS nih. Perjanjian kerjasama ya. Iya. PKS itu kalau di PLP Pak. Kalau dari pengarahan dengan rapat WR4 itu, MOU itu levelnya di rektor begitu, kerangka umumnya. Terus kemudian ada sama ya, Bu Nani ya. Jadi itu sudah masuk ke teknis pelaksanaan kegiatannya seperti apa begitu. Nah, yang lebih teknis lagi itu ada namanya implementation agreement kalau nggak salah ya. Nah, itu yang lebih teknis lagi. Kalau versinya WR4 itu menggradasikan itu, MOU itu tingkatnya di rektorat, SPK atau PKS itu di dekanat, IA itu ada di prodi begitu. Itu yang kami pahami begitu. Nah, monggo sudah dipahami semua sepertinya ini. Mungkin dari saya cukup itu Pak, mungkin lebih banyak nanti diskusinya gitu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Bu Nani atas paparannya, ini menambah wawasan kita semua untuk memperbaiki juga POP yang sudah disusun oleh jurusan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bu Seli untuk memaparkan hasil POP magang MP khususnya di sini. Monggo, Bu Seli. Baik, terima kasih Pak Adit atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bu Nani. Matur nuwun sangat sudah hadir di kegiatan kami siang hari ini ya, untuk membimbing kami begitu dalam penyusunan POP dan juga SPK untuk magang dan studi independen begitu. Nah, kebetulan Bu Nani, ini kami memang kemarin sudah menyusun untuk POB berkaitan dengan magang dan studi independen begitu ya. Kalau untuk magang kami kebetulan menyusun dalam dua bentuk. Jadi yang pertama itu magang secara daring, yang satunya magang secara luring karena kami menyesuaikan kondisi begitu. Kemarin memang ada sebagian mahasiswa yang magangnya WFH dan ada juga yang magangnya WFO. Nah, mungkin saya paparkan terlebih dahulu nggih untuk POB yang daring ngoten. Sebenarnya isinya hampir sama, hanya saja ada beberapa ketentuan yang berbeda begitu antara POB magang daring dan luring begitu. Nah, monggo ini mohon maaf mungkin bisa disepakati terlebih dahulu, langsung dikoreksi oleh Bu Nani. Saya bacakan langsung dikoreksi atau saya bacakan terlebih dahulu semuanya baru dibahas di akhir.
Kalau ya, Pak Jeki nggak apa-apa, kita santai saja nggih Pak. Bareng-bareng gitu Pak nggih Pri. Bu? Bareng-bareng Yeah. seperti Pak Jeki Yeah. kemarin dibacakan langsung, kalau misal ada yang apa perlu Yeah. didiskusikan langsung saat itu juga ngoten baik. Nah, ini POB kami untuk kegiatan magang manajemen MBKM daring. Jadi memang kebetulan nama Belum terlihat. Oh, belum terlihat. Oh, gitu. Belum di-share, Bu. Memang belum saya share screen Pak Shunu sebentar. Sabar Pak Shunu. Ampun nggih. Proses enggak? Proses. Oke. Siap. Sudah? Sampun nggih? Yeah. Baik, jadi kebetulan memang nama program magang di tempat kami adalah di prodi kami, di jurusan kami adalah magang manajemen begitu. Ini adalah mata kuliah wajib yang memang harus diikuti oleh mahasiswa S1 manajemen pendidikan, Ibu. Nah, kebetulan karena kondisi pandemi kemarin ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi begitu, sehingga kami juga dirasa memerlukan POB daring begitu untuk magang. Nah, lalu kemudian ada apa namanya kebijakan MBKM ini, lalu kami sesuaikan, akhirnya tersusunlah draft mungkin ya untuk magang manajemen MBKM daring dan luring. Jadi untuk tujuan POB ini adalah memberikan penjelasan mengenai prosedur mutu praktek kerja PKL. Jadi kalau di fakultas kami untuk kegiatan magang itu istilahnya adalah PKL, FIP UNESA, dengan nomor PM 19 akad TU FIP UNESA. Selain itu juga menjelaskan standar pelaksanaan magang manajemen jurusan S1 Manajemen Pendidikan secara daring atau tatap maya pada masa pandemi COVID-19. Kemudian ruang lingkupnya adalah ruang lingkup prosedur dimulai dari penentuan tempat magang daring, proses pelaksanaan magang daring, keterlibatan dosen pendamping lapangan atau DPL, pamong magang, serta evaluasi magang daring. Nah, selanjutnya referensi ini mungkin bisa dibaca oleh Bapak Ibu semuanya, mulai dari undang-undang sampai permen, kemudian SK Rektor sampai peraturan Rektor, dan terakhir kami merujuk dari buku pedoman MBKM UNESA tahun 2020. Selanjutnya ini menjelaskan tentang definisi yang ada pada POB ini. Yang pertama yaitu PKL atau praktik kerja lapangan adalah kegiatan nyata mahasiswa di lapangan dengan mitra, baik itu industri, instansi, pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, lembaga diklat, badan usaha, dan organisasi lain untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu sehingga meningkatkan profesionalisme mahasiswa sesuai disiplin ilmunya. Kemudian magang manajemen itu memang istilah yang digunakan oleh jurusan kami ya, untuk kegiatan PKL di jurusan S1 MP. Dan kemudian daring atau tatap maya adalah pelaksanaan kegiatan melalui platform tertentu yang terhubung dengan internet sehingga interaksi yang ada adalah interaksi maya antara dua orang atau lebih secara langsung ataupun tunda. Nah, kemudian penanggung jawab di sini kami menariknya mulai dari dekan FIP UNESA, tanggung jawab dalam mengkoordinir pendaftaran dan pelaksanaan magang penelitian dengan memberikan izin kepada DPL dan mahasiswa dalam melaksanakan magang. Kemudian ketua jurusan bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan mitra magang dalam penentuan implementasi kerjasama yang berkaitan dengan penempatan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan magang. Ini seharusnya magang manajemen ya, sebentar. Kemudian dosen pendamping lapangan bertugas mengantarkan atau menyampaikan mahasiswa ke mitra magang, melakukan monitoring pelaksanaan. Sebentar. Kemudian melakukan penarikan dari mitra magang serta melakukan pembimbingan laporan magang sesuai
sebagai tugas individu. Selanjutnya, dosen pamong bertugas, dosen atau guru pamong ya, bertugas dalam melakukan pembimbingan dan pendampingan selama mahasiswa melaksanakan magang di lembaga mitra. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaan, kegiatan magang manajemen dilakukan secara daring melalui platform atau aplikasi tertentu di mana mahasiswa melakukan kinerja di lembaga magang secara sinkronus atau asinkronus sesuai dengan ketentuan lembaga magang. Jadwal pelaksanaan disesuaikan dengan kurikulum jurusan S1 MP dan kesediaan lembaga untuk pelaksanaan magang manajemen. Nah, ini yang mungkin sedikit membedakan antara PUB untuk magang daring dan juga luring, Ibu. Jadi ada beberapa poin begitu, nanti mungkin bisa diamati. Yang pertama adalah mahasiswa mengisi Google Form yang tersedia di website MP. Jadi pendaftaran ada di situ mulai dari nanti kita akan bisa melihat atau screening ya berkaitan dengan kesiapan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan magang. Kemudian kedua, nah ini isinya adalah meliputi identitas mahasiswa, surat pernyataan orang tua, dan 3 alternatif lembaga magang. Jadi untuk surat pernyataan orang tua ini berisi bahwa yang bersangkutan memang mengizinkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan magang secara daring, tidak secara luring. Itu jadi ada surat pernyataan yang memang harus dihimpun begitu dari orang tua. Kemudian berdasarkan Google Form tersebut, koordinator magang akan memeriksa persyaratan akademik mahasiswa melalui Siakadu. Apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan awal untuk menempuh kuliah magang manajemen ataukah tidak sebelum memprogram KRS di Siakadu. Jadi memang di kami screening terlebih dahulu, baru kemudian kami cek yang bersangkutan ini secara akademis sudah memenuhi atau belum untuk mengikuti kegiatan magang manajemen. Selanjutnya adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dapat mengikuti magang dan memprogram mata kuliah tersebut melalui Siakadu. Sedangkan mahasiswa yang tidak memenuhi syarat akademik dipersilahkan untuk menempuh mata kuliah magang manajemen di semester selanjutnya dengan memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah berdasarkan hasil, mohon maaf ini bukan poin C ya, tapi poin 7.2. Berdasarkan Google Form tersebut, koordinator magang akan mengelompokkan mahasiswa yang memprogram mata kuliah magang manajemen berdasarkan alternatif lembaga magang yang dilampirkan. Koordinator magang akan memastikan masing-masing lembaga yang dipilih mengizinkan pelaksanaan magang secara daring. Jadi kemarin memang prosesnya adalah teman-teman ini, kalau yang sebelumnya kami itu di jurusan itu menentukan lembaga-lembaga mana saja yang bermitra untuk dijadikan tempat magang, tapi selama pandemi kemarin kami memberikan kebebasan untuk mahasiswa agar bisa memilih lembaga magang yang itu memang dekat atau masih satu wilayah dengan domisili atau tempat tinggalnya, begitu mengingat kondisi pandemi. Dan juga yang harus dipastikan adalah berkaitan dengan masalah perizinan, Bu. Jadi ada beberapa kasus memang yang terjadi setelah setelah melakukan perizinan dan seterusnya, ternyata di tengah-tengah lembaga mengkat mahasiswa kami. Dan juga ada yang kalau tidak salah ini anaknya Pak Haki nggih. Anaknya Pak Haki atau anaknya Pak Adit. Itu di Kediri, kebetulan di Kediri di Pemkot atau apa itu ya, saya lupa. Kebetulan di situ bersamaan dengan magang MBKM yang memang ditempati dari Kemendikbud. Jadi mahasiswa kami SMK ya, bukan Pemkot SMK ya. SMK 1 Kediri. Oh iya. Oke. Jadi yang seperti tidak diperhatikan itu bukan Pak Adit. Oke, di tempat jenengan. Bukan. Oh. Oke, jadi ada satu tempat yang memang akhirnya mahasiswa kami tidak diperhatikan, akhirnya ini pindah tempat magang begitu, karena ternyata di sana sudah ditempati oleh teman-teman magang yang memang itu program dari Kemdikbud begitu, yang terpusat dari Kemdikbud begitu. Kemudian sudah berlangsung apa belum itu waktu itu? Waktu itu sebenarnya sudah mendapatkan izin, Ibu, sudah ada surat pengantar dan seterusnya, tapi ternyata di tengah-tengah
harus berpindah begitu, harus berpindah karena lembaga tersebut ternyata sepertinya boten memperhatikan ya, karena sudah ada program sendiri yang dari Kemendikbud yang terpusat itu, bukan yang apa nggih istilahnya you to you. Begitu. Baik. Selanjutnya, setelah pembagian kelompok magang, selanjutnya akan ditentukan dosen pembimbing lapangan atau DPL masing-masing kelompok. Nah, poin 7.7, koordinator magang manajemen membuat surat pengantar permohonan izin magang melalui sekretaris jurusan S1MT untuk kemudian diterbitkan oleh unit kerja atau fakultas, dalam hal ini adalah FIP. Kemudian mahasiswa menyerahkan surat izin magang kepada lembaga dan mendapatkan perizinan magang manajemen di lembaga yang bersangkutan. Kemudian mahasiswa melapor koordinator magang manajemen terkait dengan perizinan dengan lembaga mitra. Apabila terdapat revisi pengurusan perizinan dapat diulang kembali begitu, seperti pada poin 7.7. Ini jadi satu hal yang mungkin ini Ibu banyak terjadi begitu pada saat periode magang selama pandemi, karena kalau sebelumnya itu memang lembaga itu sudah bermitra dan punya kesepakatan begitu dengan jurusan untuk menerima mahasiswa kami, sedangkan saat ini kan mereka harus mencari sendiri. Itu pada akhirnya banyak sekali yang berganti tempat magang di tengah-tengah, iya di tengah-tengah atau mungkin pada saat akan memulai, atau bahkan di lembaga lain itu sudah memulai, ada satu lembaga itu yang masih belum menerima, masih belum mau memulai kegiatan magang, sehingga ya cukup tertinggal begitu. Hitungannya enggak di program tetap 6 bulan memang, tapi realitinya di tempat magang tersebut masih masih observasi sepertinya mahasiswa, belum sampai ke pelaksanaan program begitu. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembekalan magang. Pada kegiatan pembekalan terdapat tugas atau tes yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengukur kesiapan mahasiswa dalam melaksanakan magang manajemen. Pelaksanaan pembekalan dilakukan secara daring. Nah, ini juga hal yang relatif baru begitu. Jadi kami ada pembekalan dilaksanakan selama seminggu full untuk teman-teman, dan isi materinya adalah berkaitan dengan keilmuan kami dan juga teknis ya, berkaitan dengan administratif begitu. Dalam rangka agar teman-teman juga bisa refresh kembali ilmu pengetahuan yang sudah diterima agar ketika di tempat magang istilahnya tidak kagok begitu, Bu Nani. Kemudian sesuai dengan jadwal yang ditentukan, pelaksanaan magang manajemen dimulai diawali dengan pemberangkatan mahasiswa oleh DPL di lembaga magang secara daring melalui platform yang disepakati. Kemudian dosen atau guru pamong yang dipilih oleh lembaga magang memberikan orientasi kepada mahasiswa berkaitan dengan lembaga magang, jenis pekerjaan yang akan diberikan kepada mahasiswa, kemudian peraturan yang berlaku di lembaga magang, serta teknis pelaksanaan magang secara daring di lembaga magang. Kemudian monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara daring juga, dilakukan paling tidak 3 kali selama kegiatan magang. Monef dilakukan oleh DPL dan dosen pamong secara daring. Selanjutnya adalah pada akhir kegiatan magang, mahasiswa wajib menyusun laporan magang yang diujikan dengan DPL dan dosen penguji. Laporan magang yang telah diujikan dan direvisi sesuai dengan masukan dari DPL dan dosen penguji. Pelaksanaan seminar hasil laporan magang dilaksanakan secara mohon maaf ini daring ya. Kemudian nilai akhir magang adalah akumulasi dari nilai DPL, nilai dosen pamong, dan nilai dosen penguji untuk memperjelas deskripsi prosedur pelaksanaan. Pada saat kegiatan magang dimulai dari sosialisasi dan pembekalan pelaksanaan hingga monitoring evaluasi harus terekam dalam foto dan video atau video. Nah, ini ketentuan umum berkaitan dengan persyaratan akademik ya. Jadi mulai dari telah menempuh mata kuliah minimal 100 SKS, IPK 2,0 minimal, kemudian memprogram mata kuliah magang manajemen di KRS atas persetujuan DPE, kemudian mengikuti sosialisasi dan pembekalan pelaksanaan magang sesuai dengan jadwal yang diselenggarakan oleh jurusan S1MP. Selanjutnya adalah pelaksanaan magang manajemen secara daring mensyaratkan surat pernyataan orang tua yang menyatakan keberatan apabila mahasiswa magang
secara luring, begitu, surat kesediaan lembaga mitra tempat pelaksanaan magang manajemen dan mematuhi secara penuh peraturan ketentuan yang berlaku. Oke, kalau lampiran ini berisi tentang rubrik penilaian, begitu. Rubrik penilaian saja ini Ibu. Dan juga form-form yang dibutuhkan pada saat proses magang, jurnal harian, kemudian format laporan, format lembar pengesahan dan seterusnya. Begitu Bu Nani untuk PUB yang daring ya, magang daring. Nggih. Baik. Mungkin sebelum yang ke luring ya. Yeah. Sudah begitu detail sih. Ini juga ada ini ya semacam alurnya gitu ya Mbak. Bentuknya flowchart atau apa gitu supaya yang 7 di uraian prosedur itu mungkin akan biar lebih diperjelas ketika ada alurnya gitu ya. Oke, siap. Saya hanya saran saja Pak Syunu atau Mbak Seli, kalau memang harus disiapkan sendiri-sendiri baik daring maupun daring, mungkin juga akan blended ya nanti ya, karena ada yang masih observasi kan, boleh luring boleh daring kan begitu. Nah bisa jadi kita akan mengakomodasi yang blended, bisa jadi. Nah apa tidak sebaiknya dalam satu POP ini ada poin A misalnya yang daring, B itu yang luring misalnya, C itu yang blended, sehingga apa? Tidak satu-satu. Misalnya itu. Sehingga judulnya cukup POP-nya magang manajemen pendidikan. Nah, kalau itu diperbolehkan, tapi kalau memang harus sendiri-sendiri ya lebih spesifik karena ada salah satu pembedanya misalnya, saya pikir ya enggak apa-apa untuk sendiri-sendiri. Tapi kalau sebagian besar sama hanya prosesnya di teknis saja, terkait dengan ini kan biasanya untuk pendaftaran sebagainya itu kan yang beda karena harus ngisi Google Form misalnya ya, seperti kalau luring kan tinggal ngisi formulir misalnya gitu, tidak di dalam seperti di Google Form gitu ya. Nah mungkin bisa jadi menjadi poin A, poin B, poin C begitu. Kalau itu yang misalnya diringkas lagi supaya POB magang ya ini, tapi ada tiga model di dalamnya, misalnya begitu. Tetapi kalau memang harus sendiri-sendiri ya nggak apa-apa, ini kan yang lebih paham di manajemen ya. Kemudian saran saya juga ada ketentuan yang ini lebih mengikat ketika terpaksa harus berganti tempat itu. Nah, karena kan ini kan akhirnya menunggu-nunggu, sementara mungkin ada yang dirugikan, teman-teman sudah ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan gitu ya. Nah, ini juga terjadi Mbak dengan di kami PKL itu juga begitu. Karena kita menunggu proses validasi untuk boleh di ACC diterima atau enggak di tempat itu. Nah, mahasiswa akhirnya membuat pengajuan itu ke banyak tempat. Dia menyebar ke permohonan ke banyak tempat. Nah, ketika begitu ada yang tiga tempat itu sama-sama menerima. Nah, ini kan juga kacau, akhirnya harus ada surat lagi pengunduran diri begitu. Nah, ini mungkin ada proses, ada tenggang waktu yang bisa menjadi pilihan alternatif ketika mereka tidak segera direspon, itu bisa mencabut misalnya begitu. Nah, kemudian juga tadi format-format memang harus di POB atau di buku panduan ya sebaiknya. Kalau di kami itu ada dua. Kalau di kami ada dua, POB itu sendiri yang teknis seperti ini, kemudian yang lampiran, ada penilaian, format kesediaan sampai format laporan itu ada di buku panduan. Nah, buku panduan itu yang nanti kita upload di sistem misalnya begitu. Jadi ketika kami sudah mengarrange dengan tempatnya, lokasi ataupun sekolah, guru tidak perlu dapat file, tidak perlu diberikan hardnya, cukup mendownload itu sudah bisa. Siap, oke. Monggo yang lain sudah memenuhi ya, kan hanya template-nya sudah sama gitu ya, tinggal poin-poinnya apa yang memang harus ditekankan di dalam wajahnya POB-nya magang manajemen itu.
Begitu. Kalau sasarannya sudah ya tadi ya, misalkan mitranya itu yang ditunjuk itu apa-apa saja sudah nggak disebutkan, nggak perlu ya. Punya ruang lingkup dari mitra itu nggak perlu ya. Belum ada Ibu. Kalau untuk ruang kualifikasi dari tempat magang ya, yang dimaksud. Maksud saya biar tidak salah masuk gitu loh. Siap. Nah itu ditaruh di mana gitu. Misalnya ada salah. Nah, kamunya harusnya nggak di sini, harusnya di sini. Tapi kalau di sini itu boleh, tapi ada satu poin yang bisa digarap di sini. Nah, itu harusnya mungkin lebih spesifik ya. Siap. Mungkin kualifikasi bisa masuk ketentuan umum atau pripun, Pak Shunu? Monggo. Oke, kalau untuk tadi yang terkait dengan form-form yang termasuk penilaian dan sebagainya itu di pedoman magang semuanya memang sudah ada. Sudah ada, jadi di DOP nggak perlu ya Pak? Iya, memang kemarin itu kami copy dari panduan, kemudian taruh di sini lagi gitu ya. Saya kira memang itu cukup redundan gitu ya, mengulang sesuatu hal yang sama gitu. Betul. Nah, terus termasuk ini mungkin Bu Nani, karena memang tempat magang kami itu kan sangat variatif ya. Kalau tadi Bu Nani mengatakan industri tapi bidang pendidikan gitu ya. Betul, ya. Jadi memang bisa ke sekolah, bisa ke lembaga dinas, lembaga diklat, gitu memang bisa. Nah, terkait dengan kalau Ani sudah. Terima kasih Mas. Batasan tempat mungkin semacam ini saja ya, pedoman umum gitu ya, kualifikasi lokasi seperti apa yang diperbolehkan untuk kegiatan magang gitu ya. Iya. Tidak spesifik gitu ya, tidak spesifik nama lembaganya karena sangat variatif. Apalagi betul. Ya, dengan pandemi ini biasanya kami itu magang hanya di Surabaya Raya, Gresik, Sidoarjo itu saja. Tetapi dengan pandemi magang kami itu bisa sampai Jakarta, luar Jawa, disesuaikan dengan lokasi mahasiswa di mana dia tinggal. Domisili mahasiswa. Oke, monggo Pak. Ya gitu. Nah, saya setuju tadi dengan usulan Bu Nani itu sepertinya digabung itu, Mbak Sally. Siap, ya, Pak. Jadi karena yang beda hanya di uraian prosedur saja, tapi secara substansi yang lain kan itu sebenarnya sama ya. Yang daring, luring, sama. Berarti ada 3 nggih, luring, daring, sama blended nggih, Bapak? Suaranya Pak Shunu hilang. Karena kasus di Surabaya itu yang kemarin itu kan ada Bu Mami, kabitnya itu kan juga menyampaikan, Pak ini kalau mahasiswanya ke sekolah gimana? Loh, nggak apa-apa. Bahkan kami lebih senang karena memang posisi mahasiswa ada di Surabaya. Walaupun nggak makan, mahasiswa juga kadang-kadang di warung kopi, nge-mall kan gitu ya, daripada yang tidak berfaedah gitu ya, unfaedah, mendingan kan luringnya itu di tempat magang kan begitu. Sehingga alhamdulillah sekarang semuanya masuk ke sekolah-sekolah hasil monefnya itu, Bu. Iya, betul Pak. Semula mahasiswa juga kan risopu, kami itu sedang domisili di rumah, padahal kami harus offline, ini kan banyak ini. Saya gini kan, ini kan sebetulnya sudah lepas kalau kita pandemi ya, harusnya kan di semester ini kamu juga kuliah, misalnya gitu ya. Hanya kebetulan pandemi kan begitu, akhirnya kamu kebetulan pulang. Nah ternyata alasan mereka di rumah itu kan macam-macam, tidak hanya kuliah daring saja, ternyata sudah kerja, sudah yang lain-lain. Nah itu yang memberatkan mereka untuk mau luring lagi itu agak berat. Berarti kan ini di luar ya, artinya sedangkan banyak mahasiswa yang juga akhirnya nggak spekulasi gitu loh Pak. Oh ya, daripada saya harus bolak-balik, harus misalnya ada kegiatan 1 minggu itu luringnya 3 kali, daringnya 3 kali misalnya. Nah, itu kan beresiko ketika jarak. Nah, mereka harus menempuh perjalanan. Itu jadi menurut saya tidak tenang gitu. Akhirnya saya coba beri arahan, cobalah kalau itu anggap saja kuliah 1 semester seperti biasanya. Kamu kan kos. Nah, anggaplah meskipun nanti juga daring dan luring di setting. Mahasiswanya siapa ya? Alumninya siapa ya? Suci. Bergantian. Bu Kiki, tetapi posisi kamu sudah dekat dengan tempat magang, dengan tempat PKL atau dengan tempat PPL, jadi resiko untuk cemas dan sebagainya itu kan dikurangi. Saya bilang begitu Pak Shunu. Sehingga mereka, oh iya Bu, enggak apa-apa Bu, saya lebih baik tenang dekat dengan tempat magang atau tempat PKL atau tempat PPL daripada saya harus bolak-balik
perjalanan begitu. Terus terang sebagai DPL juga kadang itu miris ya Pak, khawatir ada berita aduh kecelakaan sedang proses ini. Itu saya agak ngeblank kalau sudah begitu menjaga. Jadi begitu kemarin. Ataukah ini ya Bu Nani ya, untuk prosedur ini langsung kita spesifikkan aja ya, jaring dan luring gitu ya? Iya, monggo. Iya. Gitu ya Mbak Shelly ya? Iya, siap Pak. Oke. Iya. Oke, monggo lanjut lagi. Iya. Yang luring perlu diintip juga napa pripun? Atau langsung studi proyek independen? Monggo. Saya manut saja. Ya Pak, kapunten saya nanti 12:30 boleh izin nggih. Masalahnya saya sudah terlanjur janjian. Oh nggih. Insya Allah jam 12 selesai lah Bu. Oh nggih. Yang studi independen apa yang magang luring, Mbak? Yang luring, ya? Yang luring. Oh, yang luring. Mungkin, yeah. Ya hampir sama sebenarnya Ibu, cuman prosedurnya saja yang membedakan. Berarti yang studi independen saja kalau begitu. Oh, ngoten nggih, berarti ini sudah fix seperti yang tadi, baik. Tinggal menyesuaikan tadi nggih. Nggih. Saya save dulu. Nah, ini untuk studi independen. Untuk tujuan pedoman ini digunakan oleh dosen, mahasiswa, serta lembaga mitra dalam melaksanakan studi atau proyek independen sebagai wujud implementasi program MBKM yang diselenggarakan di jurusan S1 Manajemen Pendidikan. Kegiatan studi atau proyek independen merupakan salah satu kegiatan dari program MBKM Kemendikbud yang diselenggarakan untuk memfasilitasi mahasiswa yang mempunyai karya besar melalui ide kreatifnya dan diwujudkan ke dalam sebuah proyek. Kemudian ruang lingkup dari POB ini meliputi penentuan lembaga mitra, proses pelaksanaan kegiatan studi atau proyek independen, keterlibatan dosen pendamping lapangan, serta evaluasi kegiatan studi atau proyek independen. Untuk referensinya sama mulai dari perundangan, permen, sampai di pedoman pengembangan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian untuk definisi, di sini ada 5 mulai dari SNPT, KKNI, MBKM, dan juga pembelajaran di luar program studi sampai di studi proyek independen. Mungkin saya langsung menyoroti yang studi pembelajaran di luar program studi terlebih dahulu. Adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi, baik dalam lingkup UNESA, perguruan tinggi di luar UNESA, atau institusi atau lembaga di luar UNESA. Sedangkan studi proyek independen adalah kerja kelompok lintas disiplin atau keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, kemudian meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional, serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Untuk penanggung jawabnya, kami menarik garis koordinasi begitu dari Satuan MBKM, Dekan FIP, kemudian Kajur S1 Manajemen Pendidikan, dan juga dosen pembimbing lapangan. Untuk Satuan MBKM bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan kegiatan studi atau proyek independen, mulai dari pendaftaran hingga evaluasi kegiatan studi proyek independen, termasuk mengintegrasi nilai kegiatan wirausaha kepada pelaksanaan MBKM di UNESA. Kemudian untuk Dekan FIP bertanggung jawab untuk mengkoordinir pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan studi atau proyek independen dengan memberikan izin kepada DPL dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan studi atau proyek independen. Kemudian Ketua Jurusan S1 Manajemen Pendidikan bertanggung jawab dalam memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada mahasiswa, menentukan dosen pembimbing lapangan, menentukan dan mengidentifikasi kegiatan studi atau proyek independen yang dilaksanakan mahasiswa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan studi atau proyek independen.
Selanjutnya, DPL ini tugasnya bertanggung jawab untuk membimbing kegiatan studi atau proyek independen, memonitoring dan menilai hasil tugas akhir mahasiswa dalam kegiatan studi atau proyek independen. Selanjutnya, untuk pelaksanaan studi atau proyek independen dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran di luar prodi dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan, didampingi oleh dosen pembimbing lapangan. Studi atau proyek independen adalah kegiatan yang memfasilitasi mahasiswa yang mempunyai karya besar melalui ide kreatifnya dan diwujudkan dalam sebuah proyek. Idealnya, studi proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Tujuannya adalah untuk mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasan, kemudian menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan atau R&D, kemudian meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Nah, untuk uraian prosedur, kami mahasiswa begitu ya harus mengisi Google Form yang sudah tersedia di website MP. Kemudian mahasiswa melakukan kegiatan pengisian biodata dan upload proposal kegiatan. Setelah itu, berdasarkan data Google Form yang terisi, tim Task Force MBKM jurusan melakukan evaluasi kecukupan SKS dan penilaian kelayakan proposal untuk pelaksanaan kegiatan studi atau proyek independen. Selanjutnya, mahasiswa yang memenuhi persyaratan melakukan pengisian KRS di Siakadu untuk memprogram kegiatan studi atau proyek independen, sedangkan yang belum memenuhi persyaratan dapat melakukan pengajuan ulang pada semester selanjutnya. Kegiatan jurusan menetapkan SK dosen pembimbing dan tim mahasiswa yang melakukan kegiatan studi atau proyek independen. Kemudian mahasiswa melaksanakan kegiatan studi atau proyek independen yang telah disetujui oleh DPL dan ketua jurusan. Selanjutnya, dosen pembimbing lapangan melakukan monitoring minimal 2 kali selama kegiatan yang sedang berlangsung, serta DPL juga melakukan evaluasi kegiatan di akhir program. Mahasiswa di akhir program menyusun laporan akhir hasil kegiatan studi proyek independen dan melakukan presentasi hasil laporan kepada DPL dan jurusan. Selanjutnya, dosen pembimbing lapangan memberikan penilaian terhadap presentasi laporan akhir hasil kegiatan wirausaha mahasiswa. Dosen pembimbing lapangan menyerahkan hasil penilaian kegiatan wirausaha kepada mahasiswa kepada ketua jurusan untuk dilakukan konversi nilai dan pengakuan transfer kredit. Ketua jurusan melakukan input nilai ke dalam KHS mahasiswa. Ketentuan umum jelas terdaftar di PDDikti dan telah menempuh minimal 4 semester. Setelah itu proposal disetujui oleh dosen dan ketua jurusan. Kemudian studi independen harus sesuai dengan tingkat sarjana dan topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT atau prodi saat ini. Kemudian mahasiswa mengembangkan secara objektif dan mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir yang harus dilakukan yang dicapai begitu ya di akhir studi. Kemudian untuk rekognisi SKS, ini nilai SKS yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan studi atau proyek independen diperuntukkan pada mata kuliah yang telah disepakati antara jurusan dan pusat MBKM. Kemudian nilai SKS didapatkan dari nilai yang diberikan oleh dosen pendamping lapangan. Untuk laporan ini berisi format proposal kegiatan, format dokumen SPK, kemudian instrumen penilaian proposal, monitoring, evaluasi, dan penilaian laporan akhir. Mungkin itu Bu Nani. Sudah cukup lengkap ini. SKS-nya juga sudah disampaikan tadi ya Mbak ya? 20 SKS-nya ya? Sudah ya? Ada kayaknya ya. Cuman di sini saya agak bingung karena apakah studi independen yang dimaksud di sini itu memang yang arahnya itu dengan kegiatan kementerian ataukah yang internal seperti yang tadi PKL tadi kan bisa dilakukan sendiri oleh prodi dengan mitra ini yang bukan lingkup dari ini. Karena kalau beberapa poin itu sudah ngarah ke program kementerian. Nah, ini kan jadi rancu. Mungkin diberi slot lagi tadi yang untuk dari kementerian dan satunya yang internal. Yang memang studi independen di bawah program dari prodi itu sendiri. Maka mungkin tidak sampai ke yang detail seperti halnya di kementerian. Karena kalau di kementerian juga peran mentoringnya harus jelas. Paham ya Pak ya? Nah, dari sini yang belum saya lihat itu
adalah memberikan peluang tantangan itu yang belum nampak, seperti program biasa begitu, mengunggulkan bahwa ini di di industri ya, di kegiatan ya apapun namanya, industri kependidikan mungkin ya. Nah, yang yang bisa pilih atau dilakukan oleh mahasiswa di mitranya itu. Misalnya berupa apa, selain yang bedanya kegiatannya itu berbeda dengan magang. Nah, ini kan pasti ada satu proyek gitu ya, satu proyek tertentu, entah itu mengakomodir ide-idenya dari mahasiswa gitu kan, di studi independen itu. Nah, itu yang agak dimunculkan, Mbak, agak ditekankan, sehingga ada bedanya dengan magang. Nah, terus juga kalau di studi independen ini, peran dari mentor itu lebih tinggi karena apa? Di situ harus semacam mengagendakan tim project begitu, tim yang akan mewujudkan ide-ide itu menjadi satu bentuk, misalnya proposal atau penyelesaian masalah. Nah, itu yang nampaknya belum ini ya, belum muncul ya. Belum muncul. Sehingga apa? Ketika itu jadi, sertifikat itu jelas bisa diraih, tapi ketika itu mungkin belum bisa diwujudkan, entah itu belum diselesaikan permasalahannya, maka sertifikat ini mungkin juga bisa jadi ditangguhkan, belum bisa diraih. Nah, bedanya bersertifikatnya di situ. Kalau sekedar sertifikat setelah melakukan magang atau setelah melakukan kegiatan, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau arahnya goalnya itu adalah ide tertentu harus dipecahkan atau harus ada semacam penyelesaian akhir. Nah, itu ini yang menjadi hadiahnya gitu loh, sertifikatnya itu di situ. Gitu ya, Mbak. Siap. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu. Mungkin ini ada Pak Kasat nih. Pak Oleh, monggo kalau udah tambahan. Halo, Pak Soleh. Ada acara, Pak. Atau lanjut SPK mawon ya. Monggo Bapak Ibu. Pindah. Saya lanjutkan untuk SPK nggih, Bu Nani. Nggih, monggo. Masih lemot. Ya. Apa? Sebentar, saya stop share dulu ya. Ini tadi belum dibuka ya. Nggih, sampun dibuka ini drive-nya. Nah, ini baru muncul. Atau Pak Adit di komputer jenengan ada file SPK? Karena ini lemot sekali.
bukan bukan apa mungkin. Saya carikan seadanya di Iya. komputer jurusan kalau ini. Oke, ada kalau nggak salah Pak Beni nyimpan kok. Zeli, halo? Iya sudah. Nah, ini yang barusan. Oke, matur nuwun Pak Adit. Mohon izin Bu Nani, ini adalah contoh SPK yang dimiliki oleh jurusan S1 Manajemen Pendidikan untuk kegiatan magang manajemen pendidikan. Kebetulan ini kegiatan magang di tahun ini. Jadi kebetulan ini dengan Min NU Trati Putra Kabupaten Gresik. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini pada SPK begitu adalah Ketua Jurusan MP dan juga Kepala Minu dari Minu atau sekolah yang bermitra dengan kami. Kemudian ke bawah Pak Adit. Di situ dikatakan dengan ini kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal kegiatan magang manajemen pendidikan sebagai bagian dari implementasi kurikulum MBKM untuk mahasiswa program studi manajemen pendidikan. Pasal 1 ini dasar pelaksanaan sama mulai dari perundangan, permen sampai sampai di permen Ristek begitu. Kemudian yang bawah mohon digeser ke bawah Pak Adit. Pasal kedua, maksud dan tujuan. Jadi maksud dan tujuan untuk kegiatan magang begitu yang dipaparkan di SPK, yang pertama adalah menggalang kerjasama di bidang kependidikan sesuai dengan visi misi kedua belah pihak, mendorong peningkatan kualitas SDM di bidang pendidikan kedua belah pihak, berpartisipasi dalam penyiapan pengelola pendidikan, memperoleh pengalaman praktis baik dalam substansi manajemen pendidikan, ekstensi maupun supervisi pendidikan. Pasal 3 ruang lingkup. Ruang lingkupnya adalah kegiatan ini untuk mahasiswa S1 MP, kemudian program pendukung yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan SD sumber daya manusia. Kemudian muatan magang manajemen pendidikan dalam konteks penyesuaian kurikulum MBKM sebanyak 2 SKS yang terintegrasi dengan mata kuliah pengembangan organisasi pendidikan 3 SKS serta seminar pengembangan 2 SKS. Mahasiswa yang melaksanakan magang manajemen tersebut sudah di-mention begitu ya, sudah disebutkan di situ. Kemudian pasal 4, bentuk hasil kerjasama.
yang dimaksud pada pasal 2 dikehendaki oleh pihak pertama adalah meningkatnya kompetensi manajerial dan kompetensi akademik bidang manajemen pendidikan dengan target sasaran terselesaikannya kegiatan magang manajemen serta laporan sebagai bentuk akuntabilitas akademik mahasiswa melaksanakan kegiatan magang manajemen di jurusan MP pada semester Gasal 2122. Selanjutnya Pak Adit, untuk pasal 5 hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban, pihak pertama memiliki hak dan kewajiban menentukan calon peserta magang manajemen pendidikan, menandatangani perjanjian kerjasama, melaksanakan kegiatan magang manajemen pendidikan, mendampingi pelaksanaan kegiatan magang manajemen pendidikan. Sedangkan pihak kedua mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan data calon peserta magang, melaksanakan kegiatan magang, mendampingi mahasiswa magang, menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan magang, dan menandatangani SPK. Selanjutnya, untuk pasal 6, jangka waktu pelaksanaan kerjasama, perjanjian ini berlangsung selama 5 bulan terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nah ini mungkin sebenarnya kami menetapkan 6 bulan idealnya begitu, tapi memang ada beberapa lembaga yang baru bisa memulai kegiatan magang disebabkan oleh peraturan PPKM, Bu Nani. Dan mungkin juga lembaga yang bermitra dengan kami memang tidak ada yang namanya WFH. Jadi seperti WFH. Jadi seperti tempat bimbingan saya itu ada di Dinas Pendidikan Lamongan, dan ketika PPKM sudah di rumah saja, tidak ada kegiatan magang begitu, tidak ada WFH atau tugas yang memang dilakukan secara daring. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan untuk waktu tempuh begitu atau waktu pelaksanaan magang. Tergantung situasi dan kondisi dari lembaga begitu. Tapi memang kami upayakan untuk bisa maksimal memenuhi 6 bulan. Kemudian pasal ke-7 ketentuan penutup, hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian oleh para pihak dalam perjanjian tambahan atau perjanjian perubahan. Monggo yang di bawah ini ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua. Seperti itu. Ini draft nih, Bu Jali. Iya, draft. Yang asli masih carinya nggak ketemu tadi. Siap. Sampun Bu Nani. Itu tadi pemaparan untuk SPK kegiatan magang. Bu Nani masih termute, Bu Nani. Oh iya, guys. Mbak termute lagi, Bu. Sebentar, ada tamu sebentar. Oke. Mohon maaf, ada yang salah masuk, harusnya informasi ke PPG masuk ke saya. Ya. Halo, suara saya sudah terdengar? Sambung. Ngapunten, tadi sudah disampaikan di awal sama Pak Siono bahwa kalau SPK atau PKS ini kan tatarannya agak ke implementatif di bawahnya MOU gitu. Nah ini sudah disampaikan bentuknya sampai dengan pasal-pasal ya. Boleh saja tidak harus kalau di tempat saya itu agak lebih singkat lagi gitu. Hanya setelah pasal waktu dan sebagainya itu ada pasal lain-lain, kemudian penutup. Nah, di lain-lain itu yang memberikan ruang gerak ketika misalnya ada perubahan di antara waktu itu. Termasuk tadi misalnya waktunya tadi antara 1 semester atau 5 bulan atau 6 bulan kan masih menjadi tidak pasti gitu ya. Nah, itu mungkin bisa diakomodir di pasal yang lain-lain gitu.
Itu enaknya kalau ada lain-lain gitu. Jadi bisa jadi ada perubahan, penambahan dan pembatalan misalnya sebagaimana kerjasama itu dilakukan ya kesepakatannya. Nah, maka termasuk program ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak. Nah, itu intinya nanti memfasilitasi seandainya di tengah perjalanan itu ada pembatalan atau mungkin teknisnya harus dirubah misalnya karena tiba-tiba ada PTM atau harus daring, nah seperti itu. Itu sih mungkin lebih mengikat ya, lebih mengikat kedua belah pihak. Terus, oke. Ya, yang saya tanyakan, apakah SPK ini hanya berlaku satu periode ya? Artinya ketika nanti tahun berikutnya ada SPK lagi dengan lembaga yang sama, ini tidak dipakai ya? Atau harus memperbarui? Iya, betul Bu Nani. Jadi karena SPK itu sifatnya lebih praktis ya, langsung mengatur kegiatan dan bahkan kami merancang harapannya itu detail siapa mahasiswa yang terlibat di situ itu masuk di dalam SPK ini. Sehingga begitu selesai kegiatan, maka SPK ini berakhir. Dan ketika nanti akan ada lagi, maka kita akan buat SPK lagi. Dan rupanya apa yang menjadi kebutuhan IKU universitas untuk menunjang kinerjanya Pak Rektor, ya itu yang diharapkan begitu. Sehingga setiap triwulan itu ada penambahan SPK secara kontinu. Dan kalau misalnya magang ini terus dibuat seperti itu, maka akan setiap tahun IKU-nya ini akan terus naik begitu. Ya. Ya, itu yang tadi sempat saya pikirkan. Iya, berarti ini kan tetap harus setiap semester diupdate gitu ya. Sama halnya dengan kami, Pak, itu berlakunya setahun kan. Karena waktu itu kan ada di semester gasal. Nah, nanti ini akan kami rubah ketika ada di semester gasal dan genap. Ya, baik itu PKL maupun PLP. Berarti ini tadi sudah, kalau saya lihat ya, teknis sudah ada jumlah mahasiswa ya. Tadi ketika Pak Siono mengusulkan nama-nama itu berarti terkait jumlah ya. Kemudian ada mungkin mata kuliahnya sudah di manajemen pendidikan itu apa mata kuliah tadi yang dikonversi itu ada 2 tadi kalau tidak salah, di atasnya pasal berapa tadi ya? Ya, untuk waktunya, kemudian biayanya gimana ini Pak? Ada enggak yang mengatur? Artinya anak-anak ketika magang itu kami atau pihak dari manajemen pendidikan itu memberikan fee atau tidak? Atau hanya sekedar bentuk kerjasama kegiatan saja Pak? Tidak ada Bu, tidak ada pembiayaan yang timbul dari kegiatan ini. Jadi mungkin hanya ad cost saja, itu pun dari mahasiswa sendiri untuk transport dan sebagainya, begitu. Oke. Nah itu juga boleh Pak kalau dimasukkan misalkan di lain-lain sehingga memang nggak jadi pertanyaan kok nggak ono apa-apa yo atau ke MP yo misalnya gitu. Misalnya kalau memang nggak sungkan ya dibicarakan di situ lebih enak. Sebenarnya dulu itu ada sungkan ya enggak. Yang kemarin Bu Mami pada saat pembukaan itu kan menyampaikan kami sudah WBK WBBM, jadi salah bentuk dari honor pamong itu bagian dari gratifikasi katanya begitu. Karena sudah tugasnya untuk membimbing siswa yang magang. Cuma memang persepsi itu tidak semua daerah sama ya. Kalau di Surabaya sudah begitu, saya tidak tahu kalau di daerah lain bagaimana. Ya memang nggak bisa. Tapi ketika misalnya ya Pak ya, kalau di kami itu kan memang ada RPA Pak. Jadi kalau itu tidak terserap juga kami bingung mau dikeluarin apa. Nah, salah satu bentuknya ya memberikan kompensasi itu, maka ya harus disampaikan di SPK. Begitu. Ini bedanya tidak banyak. Bedanya RPA jurusan dengan RPA-nya Bu Nani ya di situ lah. Sebenarnya Bu Nani ini nyambung ya bicara tentang ini ya. Sebenarnya kami itu sangat berharap sebenarnya kayak magang manajemen pendidikan ini itu pengelolaannya itu ditarik ke kampus di tempatnya Bu Nani begitu. Sehingga kalau ditarik ke sana otomatis nanti konsekuensinya pembiayaan pun juga di sana.
Karena jujur ini cukup memberatkan bagi prodi ya untuk melaksanakan ini. Karena kan dosen yang melakukan Monef itu kan juga kami konsekuensinya ada SPPD. Itu cukup besar dan menguras cukup banyak dari RBA. Nah, kalau misalnya ditarik ke sana ya kami sangat bersyukur, Bu. Ngapunten. Masalahnya itu gini, Pak. Kalau magang itu kan beda variabelnya sama PLP gitu kan. Nah, kadang-kadang mitra itu kan beda. Ada yang mitra itu wis wogeh gitu ya, sehingga enggak perlu yang seperti ini. Tapi ada yang memang masih berharap misalnya ada fee misalnya atau ada sesuatu, bahkan mungkin ada yang memang menggaji mereka yang sudah magang. Nah, itu kan ketika enggak sama kan bagaimana kami bisa mengatur yang agak sama gitu kan. Nggak bisa, Pak, bingung. Kalau PLP kan jelas semuanya sama di salah satu jenjang pendidikan, hanya bedanya di SD, SMP, SMA gitu, tapi satuan pendidikan kan begitu. Nah, itu yang variabel yang sama di PLP. Tapi kalau di magang industri atau PKL itu berbeda, Pak. Saya membayangkan misalkan di VIO, Pak ya. Nah, ketika kami yang menangani, kami akan kesulitan, mereka akan di klub-klub. Nah, klub-klub itu ada klub-klub yang bergengsi, Pak. Nah, untuk masuk aja mereka harus melalui prosedur yang ketat ya, nggak sembarang anak bisa masuk karena yang melatih itu sudah profesional, tapi mereka menerima, mereka magang. Nah, tapi ada SPK, kamu hanya sampai di sini, tidak boleh sampai intervensi ke dalam. Karena sampai dokumentasi pun tidak boleh, kadang-kadang untuk program latihan begitu, Pak. Nah, bayangkan kalau ada caburnya sekian puluh cabur, misalnya, kami mengaturnya bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami tetap satuan MBKM itu paham, artinya apa? Oh, ternyata saya ada prodi yang sedang magang di sini. Nah, itu laporan masuk ke kami di SIM PKL gitu ya. SIM praktek industri. Oh, sehingga kami itu kalau ditanya, sekarang kok di mana yang sedang PKL, sedang praktek industri, kami tahu. Tapi untuk teknisnya, nah dengan prodi. Nah, ketika ada SIM, harapan saya prodi itu ngeklik di SIM itu, memberitahukan, mengisikan apapun di situ, sehingga kami sebagai pusat itu ngintip. Oh, ono iki sedang jalan. Oh, ini sedang berlangsung. Nah, begitu mungkin Pak Sunu yang agak lebih meringankan lah daripada yang harus langsung menangani seperti PLP ini. Gitu Pak Sunu. Tapi sudah ditangani prodi masing-masing sudah keren kok, Pak. Semalam itu prodi biologi. Tadi malam itu Kaprodi Biologi Bu Nur Duha itu juga ngebel saya, tanya-tanya terkait konversi. Karena apa? Beliaunya sedang mengarrange dengan mitra. Kenapa? Kalau nanti satu semester tidak segera ditangkap, mitra itu akan ditangkap orang lain dan lari. Sehingga kami tidak punya mitra, Bu. Katanya begitu. Maka segera menjemput bola. Nah, minta kejelasan bagaimana sistemnya, bagaimana konversinya, seperti itu. Jadi monggo Bu diagendakan sendiri seperti biasa yang sudah diikat dengan MOU ataupun dengan PKS segera ini kan meskipun 2019 belum berangkat, gitu kan, tahun depan kan, semester depan baru berangkat. Nah, saat ini kan sedang PKL-nya yang program kementerian. Jadi ada kendalanya macam-macam Pak Sunu. Begitu. Ini ada Pak Kasat langsung memantau, Bu. Nggih, Pak Kasat iki. Bu Nani iki temen naga iki. Mantanya gitu. Iya. Ini temenan dah ini ngasih materi ini gitu aja, Pak. Iya. Soalnya biontok Bu Nani iku biasae. Karena kemarin waktu dipinang sama Pak Soleh itu saya bilang, Pak, gak keliru tak. Harusnya ini Pak Soleh kok saya bilang gitu. Saya lo baru Pak ngurusi PKL. Terus gak mau bulan nih nyantai kok katanya begitu. Ya nyantai saya belajar ini Pak, saya malah nggak ngerti saya bilang gitu. Jadi untuk di magang bersertifikat ini Pak MSIP ini kami ada PIC sendiri yang teknisnya langsung dengan sistem dan sebagainya dengan Pak Muhammad Zainal Arif ya, Zainul Arif yang dari FT. Nah, beliaunya yang memang membantu saya untuk menghandle ya kegiatan yang PLP yang terus terang saya angkat tangan agak kerepotan ketika berbarengan dengan PLP yang variabelnya sekian banyak ini. Begitu Pak Sunu.
ada Pak Arif yang kebetulan beliaunya juga semangat gitu dan masih muda. Nah, IT-nya juga bagus. Nah, saya terbantu sekali dengan beliau. Tetap itu. Oke. Bu Seli, oke, sudah. Nggih, sampun Bapak, matur nuwun sangat Bu Nani sudah memberikan pencerahan. Sharing sih, bukan pencerahan. Nggih. Monggo saya kembalikan kepada Pak Adit. Oke, siap. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya simpulkan ya beberapa poin tadi sudah dicatat juga. Yang pertama adalah secara overall sudah detail POB-nya, mungkin ada perbaikan sedikit terkait adanya alur atau flow chart yang ditambahkan. Kemudian tadi disarankan juga untuk mengakomodasi kegiatan blendednya, cuman tadi dikonfirmasi oleh Pak Kajur bahwa cukup daring dan luring. Itu pun juga digabung ya dalam poin A, B, atau dan sebagainya. Kemudian ketentuan yang mengikat terkait perpindahan lokasi magang, memang ini tadi menjadi kendala juga. Kemudian diberi tenggat waktu. Kemudian selanjutnya adalah panduan diupload di web agar bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian ada juga kriteria tempat magang seperti apa yang bisa dipakai oleh mahasiswa nanti. Kemudian terkait studi independen, dipisahkan antara kegiatan internal atau yang nasional tadi. Kemudian diberikan pembeda ya, antara magang bersertifikat dan juga studi independen. Poin selanjutnya yaitu peran Pemkot tadi harus lebih banyak agar terkait sertifikat dan juga pengakuan. Dan poin selanjutnya adalah perlu dibuat tim pelaksanaan studi independen. Terkait SPK ini ada 2 poin yang saya catat adalah ditambahkan pasal lain-lain ya, untuk mengakomodasi kiranya hal-hal yang perlu ditambahkan atau disepakati bersama oleh mitra. Dan yang kedua adalah dapat ditambahkan perihal biaya pada SPK. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Nani atas masukan, sarannya dan juga pencerahannya juga. Mungkin itu dari saya, moderator. Saya kembalikan. Foto dulu. Kita foto bersama ya. Ya, kita on kamera semua ya. Terus Mbak Marwa, kita on kamera ya. Pak Ainur. Si sholat kayaknya Pak Ainur biasanya. Pak Kasat ini sedang nengok. Agak ada tuh kayaknya nyambi-nyambi ya ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke MC. Mbak Marwa, monggo. Baik, terima kasih. Mohon maaf juga tadi Marwa belum bisa mungkin karena ini di jalan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Adit selaku moderator dan juga Bu Nuni selaku pemateri pada pagi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nani. Nggih, matur nuwun nggih Bu Nani. Sharingnya. Sami-sami, nggih matur nuwun Pak Senu, Pak Supri, Pak Kasat, Mbak Shelly, Pak Adit dan Mbak Marwa serta monggo. Gabung. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sama-sama Bu, sama-sama nggih. Apunten izin lift nggih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mau izin lift ya. Nggih, monggo Pak. Saya end meeting nggih. Monggo.